Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Dr. Muhammad Andrian dan teman-teman sekalian, saya Siti Robiah dan teman saya Sofia Khairul Ummah akan melakukan presentasi. Adapun judul yang akan kami bahas yaitu tentang English Language Teaching and English Language Education as History and Methods yang dikemukakan oleh Sabin Dov. Saya di sini sebagai moderator dan juga penyaji pertama. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada background, milestones of ELT history in Germany and Europe since circa 1800. Yang kedua, methods as an anchor of language teaching across the centuries. Dan yang terakhir, foreign language education and English language education as academic disciplines in Germany. Jadi sekarang saya akan membahas tentang background, milestones of ELT history in Germany and Europe since 1800. Jadi pada zaman itu ada dua tradisi, yaitu tradisi biara dan juga tradisi pasar. Tradisi biara yaitu pembelajaran bahasa berlandaskan akademik untuk mengakses pengetahuan dan juga lembaga pendidikan. Tradisi ini berkembang di lingkungan akademik dan juga lembaga pendidikan, terutama di biara atau institusi keagamaan pada zaman dahulu. Tujuan pembelajaran bahasa pada tradisi ini yaitu untuk mengakses ilmu pengetahuan, memahami teks-teks klasik, dan juga untuk membaca kitab keagamaan atau buku keagamaan. Dan pada tradisi ini, penekanannya lebih kepada tata bahasa, penerjemahan, dan juga membaca. Selanjutnya ada tradisi pasar. Tradisi pasar yaitu pembelajaran bahasa untuk komunikasi dengan pedagang, pelancong, dan juga pengusaha. Tradisi ini muncul karena kebutuhan masyarakat umum untuk berbicara secara langsung. Adanya pembelajaran bahasa di tradisi ini bukan untuk melakukan teori ataupun analisis, tetapi karena kebutuhan masyarakat umum untuk berbicara dengan pedagang, pelancong, ataupun pengusaha dari berbagai daerah. Jadi fokus utama dari tradisi ini yaitu untuk memiliki kemampuan berbicara dan juga memahami bahasa dalam situasi nyata. Keseimbangan. Di sini, guru dan siswa berusaha menyeimbangkan kedua tradisi dalam pembelajaran bahasa. Dengan menggabungkan kedua tradisi ini, yaitu tradisi pasar dan tradisi biara, menjadikan pembelajaran lebih lengkap dan sesuai dengan masa kini. Karena di pembelajaran tradisi biara, kita lebih berfokus ke tata bahasa atau literasi akademik, sedangkan di tradisi pasar, kita lebih berfokus ke komunikasi atau speaking dan listening. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan dari abad ke-18 sampai abad ke-20. Yang pertama ada tentang tradisi biara versus tradisi pasar. Pembelajaran bahasa berpola antara kebutuhan akademik dan komunikasi praktis. Sebenarnya, pola pembelajaran bahasa itu terus berulang antara kedua tradisi ini, yaitu di mana tradisi biara yang lebih berfokus pada akademik dan tradisi pasar yang berfokus pada komunikasi praktis. Pergeseran antara kedua tradisi ini terus terjadi berulang kali selama beberapa abad. Di abad ke-18 ini, popularitas bahasa Inggris mulai meningkat, pembelajaran mandiri mulai berkembang. Jadi, popularitas bahasa Inggris mulai meningkat terutama di kalangan masyarakat umum. Pada masa ini juga muncul kecenderungan, yaitu adanya pembelajaran mandiri atau self-study, di mana orang-orang mulai belajar bahasa Inggris untuk kepentingan mereka sendiri, baik itu untuk berdagang, bepergian, belajar, ataupun membaca teks-teks tertentu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh tradisi pasar, di mana tujuannya lebih praktis dan juga bisa langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Abad ke-19, di mana bahasa Inggris menjadi mata pelajaran sekolah dengan penyesuaian konten dan metode. Memasuki abad ke-19, pendidikan bahasa Inggris mulai memasuki sistem pendidikan formal, di mana sekolah-sekolah mulai menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran. Ini menyebabkan adanya penyesuaian konten dan metode pembelajaran yang akan dilakukan. Pada abad ke-19 ini, mulai muncul lagi tradisi biara, di mana pembelajaran bahasa Inggris dianggap
dianggap bagian dari pendidikan intelektual. Kemudian gerakan reformasi. Viator menekankan bahasa modern sebagai bahasa hidup, berbeda dengan bahasa klasik. Jadi di akhir abad ke-19 muncullah gerakan reformasi yang dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Viator. Ia menegaskan bahwa bahasa modern tidak boleh diperlakukan seperti bahasa klasik. Bahasa modern, termasuk juga bahasa Inggris, harus diajarkan sebagai bahasa hidup, bukan hanya untuk diterjemahkan ataupun dibaca. Ini berarti di gerakan reformasi ini tradisi pasar mulai menguat kembali, di mana penggunaan bahasa digunakan secara nyata dan komunikatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang reformasi metode pengajaran modern. Yang pertama ada gerakan reformasi bahasa, di mana menekankan bahasa modern sebagai bahasa hidup berbeda dari bahasa klasik. Gerakan ini menekankan bahwa bahasa modern harus diperlakukan sebagai bahasa hidup. Ini berarti bahasa tidak hanya dipelajari lewat buku dan aturan tata bahasa, tetapi juga harus diterapkan di kehidupan nyata seperti di dalam percakapan, interaksi, ataupun komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada metode gramatika terjemahan. Fokus pada ketepatan, pemahaman kalimat dari teks tertulis. Metode ini banyak digunakan sebelum munculnya gerakan reformasi. Fokus utamanya yaitu pada ketepatan tata bahasa dan juga pemahaman dalam membaca kalimat-kalimat teks tertulis. Kelemahan dari metode ini yaitu siswa kurang terlatih dalam kemampuan berbicara karena fokus utamanya yang lebih dominan di bidang teori dan juga analitis. Yang ketiga yaitu ada metode langsung, di mana metode ini menekankan keterampilan mendengar dan berbicara, mengutamakan bahasa lisan. Jadi metode ini mengutamakan penggunaan bahasa secara langsung tanpa terjemahan, di mana siswa diajak untuk berbicara dan mendengar sejak awal di kelas. Guru juga menggunakan bahasa target sepenuhnya di kelas sehingga siswa dapat terbiasa dengan pola bahasa lisan. Fokus utama dari metode ini yaitu untuk komunikasi praktis, bukan hanya berfokus pada aturan tata bahasa. Kemudian yang terakhir ada metode audiovisual, di mana metode ini menekankan media visual dan auditif untuk pembelajaran bahasa. Jadi metode ini memanfaatkan media audio dan juga visual seperti video, gambar, ataupun rekaman suara, ataupun situasi yang direkayasa untuk menciptakan konteks belajar. Dengan adanya metode ini membuat pembelajaran semakin seru dan menarik sehingga siswa dapat melatih kemampuannya dalam berbicara dan juga mendengarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang methods as an anchor of language teaching across the centuries. Yang pertama yaitu ada dimensi pendidikan, di mana metode sebagai jalan mencapai tujuan pembelajaran dengan fokus, ketepatan, dan kelancaran berbahasa. Metode ini dapat dipahami sebagai suatu cara atau strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran juga biasanya berfokus pada dua fokus utama, yaitu ketepatan dan juga kelancaran. Artinya, metode pengajaran tidak hanya berfokus pada penggunaan tata bahasa secara benar, tetapi juga kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa secara lancar dalam komunikasi nyata. Selanjutnya yaitu ada orientasi pembelajaran, di mana proses berfokus pada pembelajaran, produk menekankan hasil akhir dalam pengajaran bahasa. Dengan ini kita dapat membedakan antara proses dan produk. Proses yaitu bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa berinteraksi di kelas, dan juga bagaimana kemampuan siswa berkembang secara bertahap. Sedangkan produk menekankan hasil akhir dari pembelajaran, seperti kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi, kelancaran berbahasa, dan juga penggunaan struktur bahasa secara benar. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan bahasa. Sistem formal menekankan struktur, aspek komunikatif mengembangkan keterampilan berbahasa. Sistem formal yaitu lebih menekankan kepada struktur bahasa, tata bahasa, dan juga aturan. Sedangkan sistem komunikatif atau aspek komunikatif itu lebih menekankan kepada fungsi bahasa dan juga pengembangan keterampilan dalam bidang
listening, speaking, reading, dan juga writing. Kemudian yang terakhir itu ada alat pembelajaran. Pendekatan analitis deduktif versus induktif untuk kondisi pembelajaran yang optimal. Dari sini, pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan analitis deduktif dan juga pendekatan induktif. Pendekatan analitis deduktif yaitu di mana guru memberikan contoh atau aturan, kemudian siswa berlatih. Pendekatan ini hampir sama dengan metode tradisional yaitu grammar translation. Kemudian pendekatan induktif di mana siswa menemukan pola bahasa atau aturan melalui contoh. Sedangkan guru hanya memberi aktivitas ataupun dialog, kemudian siswa menyimpulkan aturan sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai grammar translation method. Yang pertama itu ada fokus pada tata bahasa, di mana fokus ini menekankan aturan, gramatikal, dan terjemahan teks daripada kemampuan berbicara. Pada metode ini, lebih menekankan kepada penguasaan aturan grammar dan terjemahan teks daripada kemampuan berbicara. Adapun yang kedua yaitu metode tradisional, di mana metode ini populer pada abad ke-19, masih digunakan di beberapa negara hingga sekarang. Grammar translation adalah metode lama yang populer di abad ke-19, dan metode ini juga masih terkenal di beberapa negara hingga sekarang. Kemudian ada karakteristik utama, di mana penghafalan kosakata, analisis teks, dan juga latihan terjemahan menjadi kegiatan pembelajaran dominan. Kegiatannya meliputi menghafal kosakata, menganalisis struktur teks, dan juga melakukan latihan terjemahan. Dan yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan, baik untuk pemahaman teks, namun kurang mengembangkan keterampilan komunikasi lisan. Metode ini bagus untuk memperkuat grammar dan memahami teks, namun metode ini mempunyai kelemahan di dalam bidang komunikasi secara lisan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi. 1. Direct method and audiolingual. Metode ini fokus pada penggunaan bahasa lisan secara langsung tanpa terjemahan. Fokus pada bahasa lisan menekankan keterampilan listening dan speaking, bukan writing dan reading. Pola latihan berulang, siswa dilatih melalui repetisi untuk membentuk kebiasaan berbahasa. Penggunaan bahasa target sepenuhnya, guru menggunakan demonstrasi dan media visual tanpa terjemah. Peran media audiovisual menggunakan kaset, film, dan laboratorium bahasa untuk mendukung pembelajaran. 2. Pendekatan komunikatif. Fokus utama ada pada kemampuan berkomunikasi secara nyata, bukan hanya ketepatan struktur. Fokus pada komunikasi mementingkan kelancaran berbahasa daripada kesempurnaan tata bahasa. Kompetensi komunikatif meliputi kemampuan gramatikal, wacana, dan strategi komunikasi. Pembelajaran berbasis tugas menggunakan bahasa praktis dalam konteks nyata untuk mengembangkan keterampilan. Peran aktif siswa. Siswa didorong agar mandiri dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Baik, dan bab yang terakhir, Foreign Language Education and English Language Education. Berkembang menjadi bidang akademik. Konsep utama bidang akademik menghubungkan teori dan praktik pengajaran, disiplin referensi, didukung ilmu sastra, pendidikan, psikologi, studi budaya, sosiologi, dan filsafat. 5 bidang utama: proses pembelajaran, pemerolehan bahasa, hubungan bahasa budaya, konteks institusional, dan tujuan pembelajaran. Perkembangan historis bermula dari konsep didaktik, Comenius, hingga menjadi disiplin independen dengan jurnal dan asosiasi khusus. Perkembangan sebagai disiplin akademis, akar pendidikan awalnya dari didaktik bahasa berkembang ke pengajaran modern. Pembentukan akademis abad ke-19 mulai muncul jurnal dan profesor filologi. Kajian utama fokus pada teori pengajaran, pelatihan guru, dan pendekatan interdisipliner. Hubungan dengan disiplin ilmu lain, Foreign Language Education and English Language Education memiliki hubungan kuat dengan berbagai ilmu. Disiplin kontribusi, studi sastra memiliki interaksi antara penulis, teks,
dan pembaca. Linguistik memahami struktur bahasa dan pemilihan bahasa untuk pengajaran. Ilmu pendidikan mempengaruhi pendekatan pembelajaran bahasa dalam institusi. Studi budaya, analisis budaya mempengaruhi topik dan pendekatan pengajaran. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang sudah saya dan teman saya bahas yaitu 1. Peralihan tradisional ke komunikatif, di mana Eropa awalnya mengajar bahasa dengan hafalan aturan, lalu berubah fokus pada kemampuan berbicara nyata. Yang kedua yaitu dari biara dan pasar menuju communicative approach, di mana biara menekankan teks dan tata bahasa, pasar menekankan percakapan. Keduanya melahirkan pendekatan yang komunikatif. Dan yang ketiga itu ada FLE atau ELE sebagai bidang ilmiah. Jadi bidang akademik yang menggabungkan linguistik, psikologi belajar, dan juga pedagogi. Dan yang terakhir itu mapan sejak Hamburg 1964. Sejak konferensi ini, ELT mulai diakui secara internasional sebagai disiplin ilmiah yang jelas. Ada pula simpulan bersama yang dapat saya dan teman saya ambil dari materi presentasi ini, yaitu ELT berkembang dari fokus pada aturan tata bahasa menjadi kemampuan komunikasi nyata. Ada juga FLE atau ELE memadukan teori, linguistik, dan praktik mengajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir itu ada sejarah konferensi Hamburg 1964, di mana pengajaran bahasa menjadi disiplin ilmiah yang diakui secara global. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pemaparan yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.